Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Fatihah. Jamaah sekalian, tanpa kecuali yang kami hormati, bil khusus para kiai, asatidz, tokoh masyarakat, pengurus subuh gabungan, juga tak lupa segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mengudara setelah beberapa bulan saya nggak aktif karena sakit. Pada hari ini sesuai momen, nanti malam banyak masjid yang mengadakan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kajian kali ini kita tematik, kita bahas ayat seputar Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kita berada di bulan Rajab. Kalau orang bijak mengatakan Rajab itu bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita menyiram, Ramadan bulan kita memetik atau menuai. Tapi kalau kajian tasawuf, ulama-ulama tasawuf mengatakan Rajab itu litathiril jasad, untuk membersihkan jasad kita. Jangan sampai di bulan Rajab ada makanan sekecil apapun yang haram yang kita makan. Jangan sampai bulan Rajab ada seteguk air pun yang kita teguk dari barang yang haram. Nanti masuk bulan Sya'ban, litathiril qalbi, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batiniah, ria, ujub, sum'ah, takabur, dan segudang penyakit batinah yang lain. Kalau kedua itu sudah kita lakukan, insya Allah nanjak kita bulan Ramadan, kita kirim ruh untuk mensucikan ruh kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada akhir bulan Rajab ini, di minggu keempat, kita bahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Isra. Kita langsung aja ke bawah tafsir ayatnya, udah pada hafal kan ya? At-tafsir, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ay tanazzaha wa taqaddasa amma la yaliku bi jalalih. Maha suci Allah dari sesuatu yang tidak layak dengan kebesarannya.
Allahul Aliyyu Syah. Allah itu maha tinggi kedudukannya. Alladzi taqala bi'abdihi wa nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal lail, di mana Allah berangkatkan, Allah pindahkan seorang hambanya, nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebagian malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ai min Makkah al-Mukarramati ila Baitil Muqaddasi, dari Makkah al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Wa summiya bil Aqsa atau wasamma bil Aqsa, Allah menamakan Masjidil Aqsa kenapa? Libu'dil masafati bainahu wa bainal Masjidil Haram, karena jauh jaraknya di antara Masjidil Aqsa dan di antara Masjidil Haram. Nah sekarang ini saya kaji dulu nahunya. Bapak kalau pernah ngaji nahu, gramatikal bahasa Arab, itu kalimat subhana, kok ada kalimat di awal mansub? Ini jadi apa ya roh nahunya ini? Kenapa kita mengartikan Maha Suci Allah? Dari mana kita mengartikan Maha itu dari mana? Kalau kita lihat terjemah Al-Quran, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Agama atau yang lain, mesti diartikan Maha Suci. Dari mana kita mengartikan Maha itu dari mana? Nah ini kalimat subhana itu i'rabnya menjadi maf'ul mutlak atau menjadi masdar dengan fiil yang disembunyikan. Kalau ditakdirkan nusabbihu subhanalladzi asra bi'abdihi, gitu. Kami mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Ini kalimat subhana ini yang tadi saya bilang menjadi maf'ul mutlak. Do maf'ul mutlak atau masdar itu faedahnya ada 3. Ada marrah, ada naum, ada taukid. Ada yang berfaedah marrah, ada yang berfaedah naum, ada yang berfaedah taukid. Ini taukid nih. Jadi kami mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya, begitu. Ya yang pernah mondok, pernah nyantren, kebayang lagi dah tentang bab maf'ul mutlak atau bab masdar. Ya. Kalau yang nggak pernah mondok, dengerin baik dah. Ribet urusan. Pak, di awal ini kalimat subhana, kenapa? Dalam tafsir ini katakan, ini sebagai bentuk pensucian Allah. Suci dari apa? Kalau kita mau persingkat kajiannya, suci dari jarak, waktu, dan tempat. Allah tidak terlintas oleh jarak, oleh waktu dan tempat. Kenapa? Jarak, waktu, dan tempat adalah makhluknya Allah. Pantang Allah butuh dengan makhluknya. Makanya kalau kita ngaji sifat 20, masih hafal nggak? Wujud kidam baqamu khalafatulil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat itu jadi diremehkan itu. Di situ cirinya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah,
tapi tidak memengkaji sifat 20, itu diragukan. Ya. Jadi kita dalam bidang tauhid, bidang akidah, menganut atau mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas tuh. Dalam bidang tauhid ngikut kedua imam tadi. Bab pada zamannya macam-macam pergolakan pemikiran. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Mujassimah, macam-macam. Maka ulama menyepakati tidak ada lain kecuali kita harus mengikuti kedua imam tadi. Dalam bidang fiqih jelas mengikuti salah satu dari 4 madhab. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Di Indonesia ini dominannya mengikuti madhab Syafi'i. Dalam bidang lain kadang-kadang kita juga mengikuti salah satu dari 4 tadi. Contoh aja dalam bidang zakat, zakat fitrah. Di sini kalau zakat fitrah pakai uang apa pakai beras? Kalau Imam Syafi'i nggak sah pakai uang. Harus pakai makanan pokok. Ya, kalau di sini beras. Tapi kita boleh memakai pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Gitu. Jadi salah satu dari 4 aja, atau kita mencari mana yang saat itu kita anggap baik. Nah, dalam bidang tasawuf kita mengikuti torekohnya Al-Imam Al-Ghazali dan masih banyak imam yang lain. Kenapa? Bab Al-Imam Al-Ghazali ini tasawufnya tasawuf ahlaki, tasawuf praktek, bukan tasawuf falsafi. Kalau yang lain kan ada al-hulul, ada itihad, ada ma'rifat, ada mahabbah. Nah, itu orang mengatakan tasawuf falsafi. Tapi kalau kita langsung tasawuf praktek namanya, bagaimana diajarkan Imam Ghazali menjalankan sabar, tawakal, dan seterusnya. Maka diruntut tuh, kalau di pondok saya ngaji dulu dari kitab Bidayatul Hidayah, tipis kitabnya. Awal orang mengenal dunia tasawuf itu ngaji Bidayatul Hidayah. Ntar naik kerangan kita, Ayuhal Walad. Ntar naik lagi kitab namanya Minhajul Abidin. Ya, itu saya baca setiap hari Selasa sore itu. Selasa sore besok, hataman udah selesai. 2 jilid. Nah, terus naik lagi ntar Ihya Ulumuddin. Nah, di situ kita berselancar lah tuh, bagaimana mengenal dunia tasawuf. Itu kalau di pondok saya dibaca setiap Sabtu pagi dari jam 10 sampai jam 12. Ya udah hatam jilid pertama. Itu artinya nggak terlalu ngejelimet. Ya, tasawufnya tasawuf akhlaki, tasawuf praktek namanya. Lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini para guru dunia tasawuf nggak ngejelimet. Ya, itu jelas tuh kalau Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak mengikuti alur pemikiran dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu cuma ngaku-ngaku doang. Dari mana prakteknya? Pelajari sifat 20. Itu dia. Sekarang orang ngaji sifat 20 udah mulai ogah. Padahal Masya Allah, kapan-kapan kita bahas nggak? Wujud aja bisa 2 jam saya bahas, Pak.
itu juga belum kelar. Mau ngaji tauhid beneran begitu. Nah udah balik lagi. Ini dalam bidang tauhid, kalimat subhana, ini namanya kalimat tanzih, pensucian. Pensucian Allah dari apa? Dari jarak, waktu, dan tempat. Masih banyak yang lain, tapi kita fokus ini aja. Kenapa? Jarak, waktu, dan tempat adalah miliknya Allah. Pantang Allah butuh dengan makhluknya. Dalam sifat 20 ada namanya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Apa mananya? Mananya Allah tidak butuh dengan makhluknya. Gitu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh dengan makhluknya, tapi makhluknya butuh sama Allah. Makanya jarak yang begitu jauh yang ditempuh oleh Nabi itu nggak ada apa-apanya. Bapak sekalian, kalau kita lari ke dunia fisika, konon katanya menurut Badan Antariksa Amerika atau Badan Antariksa Eropa, itu di alam semesta ini nggak kurang dari 200 miliar galaksi. Ya, ini kita berada di galaksi Bima Sakti. Di antara yang 200 miliar galaksi tadi. Berapa tuh diameternya tuh? Galaksi Bima Sakti. 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300 juta meter per detik atau 300.000 kilometer per detik. Coba Bapak sekarang, kemarin naik mobil apa naik motor? Ya. Naik apa kemarin? Motor apa yang paling keren? Ya. Berapa kilometernya? Itu cepat kita enggak? Oh, dihabisin kilometernya berapa? 160 motor apa? Motor Vario udah ya. Katanya motor Vario kilometernya paling cepat itu 160 km per jam. Per jam bukan per detik. Sekarang Bapak nih naik motor Mio, habisin kilometernya sampai 160 km per jam. Kira-kira Bapak kayak apa? Oh iya. Tuh antum dah nih, naik motor apa tadi? Vario. Hah? Vario. Vario sama. Kali-kali gitu, jalan di pinggir tol, yang mobil agak ada gitu kan, atau jalan di tol minta izin, habisin kilometernya. Itu kalau yang naik motor umur 60 tahun ke atas, pipinya pindah kemarin. Bayangkan Nabi melesat melebihi kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Kayak apa coba? Gak kebayang Pak. Dalam teori fisika kan begini, kalau satu benda bergerak ke satu arah pasti akan ngalamin gesekan. Semakin cepat benda itu bergerak, semakin hebat gesekan itu. Tuh, gesekan. Sekarang Nabi melesat melebihi kecepatan cahaya, kata orang Barat. Masa Nabi nggak terbakar? Kan sekecepatnya itu bisa kebakar kan orang. Dan ini teori Barat. Pakai kalkulasi akal. Ini dikenal dalam dunia kampus namanya teori empiris rasionalis namanya. Satu teori yang didasarkan kepada kalkulasi akal. Pakai logika. Nggak bakal nyampe. Makanya orang Barat makin nggak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Wong nabinya aja katanya melesat melebihi kecepatan jam. Mana mungkin? Masa Nabi nggak terbakar? Kata mereka begitu. Teori apa namanya? Empiris rasionalis. Satu teori yang didasarkan kepada kalkulasi akal.
Lalu bagaimana kita mendekatinya? Pakai teori yang diperkenalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa? Teori imani. Teori iman. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bicara, aku percaya. Selesai dulu. Makanya beliau akhirnya dapat julukan Asy-Siddiq. Di situ awalnya. Beliau pakai teori imani. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bicara, aku percaya. Selesai sudah. Makanya wajar kalau akhirnya Allah awali dulu dengan kalimat subhana. Maha suci Allah. Kalimat tanzih ini nggak sembarangan diletakkan kecuali sesuatu yang memang di luar akal manusia. Namanya supra rasional. Di luar kemampuan akal manusia. Itu kenapa diawali dengan kalimat subhana. Jadi ente jangan ragu. Lihat, Allah udah pertaruhkan tuh sifatnya. Maha suci aku. Dari makhlukku sendiri, dari jarak, dari waktu, dari tempat. Sekarang Bapak perlu jarak nggak? Bapak perlu jarak nggak? Mana jarak Bapak? Ini jarak Bapak namanya. Ya kan? Bapak perlu waktu nggak? Perlu. Bapak perlu tempat nggak? Mana tempatnya Bapak? Ini semuanya jawab ini katanya. Tempatnya Bapak adalah yang tidak ditempati oleh kawan Bapak. Gitu aja udah. Sebab nggak mungkin satu tempat ada dua orang. Ya kan dalam ilmu tauhid begitu. Mana tempat kamu? Waktu saya ngaji sama Kiai Abdul Rahman Nawawi. Saya ngaji tuntas tuh ngaji tauhid sama Abu ya. Dari kitab Melayu. Ya. Sulamul Ibad. Sampai kitab Tijan Dorori. Terus sampai kitab yang paling keren. Makanya sampai saya nulis tauhid sendiri. Itu di pengajian santri 560 halaman, separuhnya bahas tentang tauhid. Itu hasil saya ngaji sama beliau. Yang kadang-kadang nggak ada kitab, omongan beliau saya catat. Sekarang saya cetak ya. Mana tempat ente sob? Ya saya juga sama Bapak diem juga dulu. Tempat ente adalah yang tidak ditempati oleh kawan ente. Selesai. Ditempatin nggak mungkin satu tempat dua orang nggak mungkin. Allah nggak butuh dengan tempat. Makanya kalau kita bahas muhalafalil hawadith, Allah beda dengan makhluknya. Pernah saya bahas ya, biar ingat lagi deh. Kalau antar makhluk ada kesamaan, baik sama dalam satu aspek, namanya munadharah. Ada sama dalam beberapa aspek namanya musyabahah. Ada sama dalam semua aspek namanya mumatsalah. Contoh gini. Ini apa namanya ini? Air mineral ya, botol. Saya sama botol. Jangan marah. Bapak-bapak sama dengan botol. Jangan marah, kenapa? Karena ini makhluk Allah, kita makhluk Allah. Antar makhluk ada kesamaan, cuma samanya satu aspek. Ini dulu nggak ada, kita juga nggak ada, begitu. Ini diciptakan, kita juga diciptakan. Itu namanya munadharah namanya. Sama dalam satu aspek. Bapak-bapak jangan marah, kita semua sama kambing. Percaya nggak? Percaya dalam dunia tauhid. Apa yang ada sama kambing ada sama kita. Kita punya mata, kambing punya nggak? Kita punya kuping, kambing punya nggak? Kita punya mulut, kambing punya nggak? Kita punya buntut, kambing punya nggak? Iya, buntut kita di depan cuman. Kambing punya buntut, kita punya. Cuman kata ketua subuh gamuan, buntut kita ada di depan gitu. Secara anatomis biologis beda. Tapi secara substansi sama-sama fungsinya. Kambing punya mata, kita punya mata, sama-sama buat melihat. Kambing punya kuping, kita punya kuping sama-sama buat mendengar. Kambing punya mulut, kita punya mulut sama-sama buat makan dan sebagainya. Walaupun secara anatomis biologis beda, tapi substansi sama. Samanya banyak kita sama kambing. Namanya musyabahah namanya. Jangan marah kalau dalam dunia tauhid. Bapak sama kambing. Kurang ajar loh gue dikatain kambing. Ini lagi ngaji tauhid. Karena saya bilang antar makhluk ada kesamaan.
Saya sama bapak-bapak namanya mematalah namanya. Nggak beda sedikit pun, sama dalam semua aspek. Nah, Allah dalam Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sama sekali nggak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Walaupun satu aspek enggak. Makanya beda kita sama Allah. Kita makhluk, Allah khalik namanya. Kita butuh waktu, Allah nggak butuh waktu. Kita butuh tempat, Allah nggak butuh tempat. Kita perlu jarak, Allah nggak butuh jarak. Bukan Tuhan namanya kalau memang sama dengan makhluknya. Tuh, belajar sifat 20 begitu. Jadi jarak yang begitu luas, yang kalau mau dikalkulasikan dengan matematika mungkin triliunan tahun cahaya. Wajar kalau akhirnya Allah awali dengan kalimat Subhana. Maha suci Allah, maha suci dari jarak, waktu dan tempat. Jarak yang begitu jauh bagi Allah mudah. Pak percaya enggak? Semut 9 jam bisa ada di Jeddah dari Pitara. Percaya kenapa? Wong kita mau umroh, dia main colok di koper kita. Coba semut suruh jalan. Jalan dewek begitu kalau orang bilang. Makanya kalimatnya asro. Asalnya saro yasri, jalan. Asro memperjalankan. Jadi Nabi bukan jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Alladzi asro, yang memperjalankan. Nah, jadi bukan jalan sendiri, wajar. Ya, kayak semut tadi kan. Berapa jarak Soekarno-Hatta dengan Jeddah? 9 jam lah. Percaya semut rayap gitu, 9 jam nyampe. Ya percaya, kenapa? Main kelok di mana? Di koper kita, lu umroh juga lagi lo. Nih Subhana namanya. Tambutan. Jadi kita beda dengan kita beda dengan Allah, Allah beda dengan makhluk. Tapi antara makhluk ada kesamaan walaupun satu aspek. Bapak sama dengan meja, ayo, bener nggak? Bener, karena meja makhluk. Kita makhluk, cuma bedanya satu aspek. Ya, meja nggak punya organ tubuh. Kalau punya organ tubuh, digedeg banget sama kita. Gua dicoret-coret. Kesel mah bini, lekar dicoret-coret. Itu tauhid, Pak. Dah, lanjut lagi. Lailan. Bila ditankir. Lailan. Pada malam hari, satu malam. Bila ditankir dengan lafaz nakiroh. Jadi dinakirohkan. Ini kalau gali tafsir begitu. Kenapa enggak gini kalimatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila. Tapi pakai lailan. Kan kalimat ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Tapi pakai lailan. Bila ditankir, lafadznya nakirah, dinakirahkan. Kenapa? Lilimud tatil isra, karena sedikit masa Isra, sedikit waktu yang dibutuhkan oleh Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Gak kurang dari 6 jam. Iya, 6 jam Nabi melesat dari Mekah kemana? Ke Palestina, dari Palestina kemana? Ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Segitiga, segitiga. Makanya orang bisnis kalau nggak segitiga nggak bakal laku. Rumah jual tanpa perantara, insya Allah lama lakunya. Tanah dijual tanpa perantara. Segitiga harusnya. Ada yang jual, ada yang beli, ada satu lagi apa? Broker, maklar namanya. Apa kalau bahasa sini apa? Calo. Kan kadang-kadang calo brengsek juga. Orang belum mau, harga ditaikin lagi. Kagak jadi tanah gua kapan lakunya ini, lu taikin dulu begitu. Jadi kalau jadi calo yang soleh begitu. Jadi calo yang ya segitiga. Kayak contoh,
Kita Pak nggak usah cemburu sama istri kita. Kan anak diminta taat lebih daripada anak diminta taat kepada ibunya, lebih dari kita. Bab dalam hadis Nabi kan begini, siapa yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Ummuka, ibumu. Sumaman, ummuka, ibumu. Sumaman, ummuka, ibumu. Sumaman, suma abuka. Baru bapak. Jadi anak disuruh banyak taat kepada ibu. Kita jangan cemburu. Tapi istri taat kepada suami. Segitiga juga namanya begitu. Semuanya mau diborong. Betul Pak, betul. Modalnya istri taat sama suami. Dulu ada delegasi perempuan. Merasa cemburu. Enak ya jadi laki-laki. Kalau di jihad, mati syahid. Di sembahyang berjamaah 27 derajat. Kita mana nih perempuan? Gitu. Ngadu ke Nabi. Nabi bilang apa? Abligi malakiti minan nisa anak ta'ata zawt ta'dilu dzalik. Kasih tahu sama perempuan-perempuan, sama para istri, taat kepada suami membandingi pahala jihadnya suami. Hebat gak? Lah iya. Modalnya taat aja, selama ketaatan tidak maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau ketaatannya buat maksiat kepada Allah. Gitu. Luar biasa. Sama Nabi gitu juga. Dalam waktu kurang dari 6 jam Nabi melesat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Siratul Muntaha, kemudian ke Mekah. Ini segitiga juga. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2, punya istri juga 2. Siti Sarah dan anaknya Ishak, Nabi Ishak dititip di Palestina. Kemudian yang kedua Siti Hajar punya anak Nabi Ismail dititip di Mekah. Di filosofinya Allah ingin mempertemukan tuh 2 keturunan Nabi besar, bapak monoteisme Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan bapak monoteis, bapak yang mengajarkan satu Tuhan. Ya. Ba'abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari Nabi Ibrahim lahir tuh 2 nabi besar, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Ismail ujungnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kan gitu sih istilahnya. Saya sering ulang-ulang tuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Nas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Zabi Ismail al-Isbatu wa Muntama, sampai kepada Ismail sampai kepada Ibrahim. Tuh silsilahnya. Jadi Allah pertemukan Nabi kita dengan 2 nabi. Pertama Nabi Ismail yang ada di Mekah, kemudian Nabi Ishak yang ada di Palestina. Ketiga. Nggak langsung Nabi dari Mekah ke Siratul Muntaha balik lagi ke Mekah, enggak. Dibikin seketika oleh Allah. Dari Mekah ke mana? Ke Palestina, lalu ke Siratul Muntaha, baru balik lagi ke Mekah. Kurang dari 6 jam. Ya. Makanya kalimatnya nakirah. Lailan bukan al-lail. Karena sebegitu pendeknya jarak, sebegitu pendeknya perjalanan Nabi. Wa annahu qata'a bil masafati sasi'ata al-badi'ata fi juz'in minal lail. Dan Nabi kita menempuh waktu Isra perjalanan yang sangat jauh, jarak yang sangat jauh, fi juz'in minal lail, sebagian malam aja, nggak semalam suntuk, nggak. Tuh kalimat lail tuh. Pak Al-Quran kalau ini berbahas kalimat per kalimat, terutama yang pernah ngaji nahwu, ngaji balaghah, beda bacanya. Baca Al-Quran sampai di hayat nangis dia, nangis kenapa? Betapa kita nggak ada apa-apanya, gitu. Terus wakanat masirata arba'ina lailatan, padahal perjalanan dari Mekah ke
Palestina itu menempuh jarak 40 malam, 40 hari. Orang dulu tuh, kalau dia ke Palestina, naik onta, itu butuh waktu 40 malam, 40 hari. Wadzalika ablagu fil qudrati wal ijaz. Ini lebih hebat lagi dalam menggambarkan kemahakuasaan Allah dan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana batu surati bilafzi subhana. Oleh karena ini, maka awal surah diawali dengan kalimat subhana. Tuh lihat tuh tadi. Ad-dali ala kamal qudrah, yang menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Wa balikil hikmah, dan begitu hebat hikmahnya. Wa nihayati tanazzuhi ta'ala, dan puncak kesucian Allah Subhanahu wa taala an sifatil makhlukin, dari sifat-sifat makhluknya. Apa sifat makhluk? Kita ini makhluk, butuh waktu, butuh jarak, butuh tempat. Allah enggak butuh dengan waktu, jarak, dan tempat. Begitu. Apa? Saya itu paling senang itu mengajar apa namanya ajaran-ajaran Wahabi itu. Orang Wahabi bilang, katanya Allah di langit. Ya memang benar, tapi maknanya bagaimana? Allah ngejogrok di langit begitu. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas ini, Nabi bersemayam ini. Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam namanya nih, duduk di singgasana. Nah ini dulu ada namanya kaum Mujassimah. Satu kaum, satu komunitas yang suka menyepertikan Allah dengan makhluk. Allah melihat, dengan apa Allah melihat? Dengan mata. Kayak apa gede matanya Allah? Kayak tampah gitu katakan. Allah mendengar. Dengan apa Allah mendengar? Dengan kupingnya. Kupingnya kayak apa? Kayak kuping gajah, dikata begitu. Macam-macam lah. Paham Bapak? Nggak boleh kita begitu. Makanya di abad-abad kedua Hijriah itu lahirkan dua golongan, tapi dua-duanya baik. Pertama golongan salaf, yang kedua golongan khalaf. Golongan salaf itu dikomandani oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kelompok salaf itu mengartikan ayat apa adanya, tapi tidak seada-adanya. Contoh gini. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan hambanya. Ya udah diartikan tangan, tapi tidak seada-adanya. Allah nggak punya tangan kayak manusia, gitu. Kalau kita ngaji tauhid, mahatara bibalika bahwa halik wallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang gambaran Tuhan, Tuhan tidak seperti yang terlintas dalam otak kita. Begitu. Itu namanya mazhab salaf. Mengartikan Al-Quran apa adanya, tapi tidak seada-adanya. Tauhidnya lurus. Nah, yang kelompok kedua namanya kelompok khalaf. Supaya kaum muslimin nggak salah tafsir, nggak salah paham, akidahnya melenceng, maka dicarikan takwil, dicarikan makna lain. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Dia diartikan kekuasaan. Dua-duanya bagus. Nggak seperti kaum Mujassimah yang saya bilang di awal tadi. Menyepertikan Allah seperti manusia. Allah melihat dengan mata. Ya dengan mata, punya mata. Ini kan luar biasa begitu. Sekarang kalau saya tanya Bapak, kita melihat dengan apa? Jawab apa? Lu orang ngantuk. Makan nggak bisa? Ayo, dengan apa kita melihat? Allah melihat dengan apa? Oh, macet kan? Ya, ulangi lagi. Dengan apa kita melihat? Allah melihat dengan apa? Itulah faedahnya kita ngaji sifat 20. Allah melihat dengan sifat basornya. Ini jawaban sementara. Dengan apa kita mendengar? Kuping, telinga. Dengan apa Allah mendengar?
Dengan sifat samanya. Dengan apa kita berbicara? Dengan mulut. Dengan apa Allah bicara? Dengan sifat kalamnya. Begitu. Itu faedahnya kita ngaji sifat 20 yang kayak gini aja kita masih awam nih Bapak. Mujasimah kan begitu. Dengan apa Allah berkata-kata? Ya ada mulutnya gede banget, bibirnya juga. Sensual bibirnya. Kacau begini. Menyepertikan Tuhan seperti manusia nggak bisa. Ya. Wa kana al-isra'u bi ruhi wal jasadi yaqadatan la manaman. Dan Isra itu dengan ruh dan jasad sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Pak, pernah mimpi nggak dicium macan? Bapak ceritain sama tetangga, gue dicium macan. Tetangga percaya nggak? Entah dulu. Begitu dibilang ngimpi, percaya ngimpi, paham nggak? Wajar aja gitu. Masya Allah, semalam gue dicium sama macan. Apa 10 macan nyium gue? Tetangga percaya nggak? Bengong dia. Begitu dia bilang ngimpi, percaya. Ngimpi mah terserah, nggak terbatas. Tapi kalau Bapak ceritanya, bener nyata. Macan Siliwangi datengin gue, nyium gue. Orang bilang halu ini namanya Nabi Isra dengan jasad dan roh. Ya kalau ngimpi nggak perlu ada kalimat subhana, begitu masuk di Allah. Ya karena nggak aneh. Karena Nabi Isra dengan jasad dan ruh ini aneh Pak. Ini membuat sebagian kaum muslimin saat itu kembali murtad. Gak sedikit yang murtad, nggak percaya. Bahkan ada seorang sahabat, ya Muhammad coba angkat kaki ente satu. Dia angkat satu bisa. Satu lagi. Jatuh Nabi. Siapa yang tampil? Sayyidina Ali. Ya Rasul, boleh saya pancung nih orang. Biarin aja. Lah iya, karena mukjizat. Paham apa paham? Begitu. Jadi Nabi itu Isra dengan roh dan jasad. Sampai sekarang masih debatable di dunia maya tuh. Kalau buat kita yakin Rasul itu Isra dengan jasad dan ruh. Bab kalau dengan ruh saya alias mimpi, ruh kita kan ini luar biasa kalau tidur kemana aja ngayal. Paham enggak? Oh semalam gue nangkring di langit ke-7. Ayo, tangga percaya apa kagak? Ya kagak, ngimpi. Percaya gue kalau ngimpi mah. Gitu. Namanya ngimpi. Cewek 17 deketin gue. Cewek. Gue udah janda mudi gue. Oh Allah. Tapi bilang mimpi percaya. Malam gue dapet duit 3 karung. Isinya 100.000 semua. Cerita ada sama istri, percaya nggak? Masa bang? Ngimpi. Abang mau begitu. Gitu. Ngimpi. Kalau Nabi ngimpi, nggak perlu ada kalimat subhana. Jadi subhana itu untuk menunjukkan sesuatu yang dahsyat namanya. Ini harus kita yakini untuk menunjukkan kemu'jizatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saya singkat-singkat aja ya. Alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Alladzi barokna ma haulahu bi anwa'il barakat al-hissiyati wal manawiyyati bi thimari wal anhari allati khasallahu biha bilad Syam. Ya Allah berkahi yang kami berkahi sekelilingnya dengan berbagai macam keberkahan, baik yang sifatnya indrawi atau sifatnya abstrak manawiyah. Makanya sampai sekarang Syam, di dalamnya ada Palestina, jadi rebutan bahkan Yahudi mengatakan ini tanah yang dijanjikan katanya. Tapi di akhir zaman nanti tetap akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dari awalnya berkah, ya sampai sekarang, makanya jadi rebutan kok. Nah terakhir apa nih? Bikaunihi wa bikaunihi maqarul anbiya wa bikauni maqarul anbiya wa mahbatul malaikah al-aqhar. Dan Syam juga atau Palestina adalah tempatnya para nabi. Makanya Nabi kan sebelum melesat ke langit, beliau sholat berjamaah bersama para nabi.
di alam arwah ya, bukan alam nyata. Wa mahbatul malaikah, dan tempat turunnya malaikat al-athhar yang suci. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Linuriya Muhammadan SAW ayatina al-azimatal azimah. Linuriya Muhammadan SAW, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad SAW ayatinal azibatal azimah, tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan dan yang agung. Nah, sampai situ ya. Terakhir ini Pak, dengan datangnya Isra, apa yang kira-kira kita dapat petik? Intinya ibadah. Makanya Nabi kita sebelum Isra itu dipanggil dengan predikat ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhan muzammil, ya ayuhan mudaththir. Tapi begitu Nabi Isra Mi'raj dipanggil dengan redaksinya hebat, bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu jangan main-main tuh kalimat hamba tuh. Dalam dunia toreko, tasawuf, tidak ada satu predikat yang paling hebat kecuali kalimat abdun. Iya. Kalau kita kan abdun jadi main-main. Nyumbang 500.000, sebut nama gue yang gede. Nyumbang 50 perak, sebut hamba Allah. Padahal tidak ada satu predikat yang paling hebat kecuali kalimat abdun. Sampai ada seorang mufassir namanya Ibnu Arabi. Dia mengatakan begini, ya. Lau kana lin Nabi sallallahu alaihi ismun asyraf minhu la sammahu bitilkal halatil aliyati bi. Andaikan ada satu predikat yang lebih hebat dari kalimat abdun saat itu, pasti Nabi dinamai dengan kalimat itu. Berhubung sudah tidak ada lagi kalimat yang hebat daripada kalimat abdun, makanya kalimat abdun luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi intinya kita suruh jadi hamba Allah. Oke Pak, begini, kalau sholat wajib Pak, kita nggak pernah tinggalin, nggak takut. Yang perlu sholat sunat. Coba kalau kita runtut dari mulai badai isya, habis isya ada apa? Ada badiah, terus ada apa? Ada witir, malam ada apa? Tahajud, muhajat, istikharah. Menjelang subuh ada apa? Qobliyah, subuh. Habis subuh ada badiah, PA. Subuh ada badiah aja repot terus. Ada buat orang Pitaran ya. Terus kesananya ada duha. Pak, dari semua sholat sunat yang kita kenal, dalam keseharian berapa yang kita kerjain? Ayo. Ada yang kosong sama sekali 24 jam. Wala witir, wala badiyah, wala duha, wala tahajud. Ya Allah ya Rabbi. Belum lagi rokaatnya Pak. Sekarang duha yang paling keren berapa rokaat? 8, 70. Bautan keren. 8. Bautan rajin Pak Ustadz, saya sholat duha sampai 70 rokaat. PA itu mah. Terus witir paling keren berapa? 11. Iya, jangan lebih dari 11. Terus tahajud berapa paling banyak? Gak terbatas. Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi, 1000 rakaat tiap malam. Palang tangguh. Oke, baik, sekarang dari jumlah rakaat berapa rakaat kita? Witir, walau rokaatan, bangun sekalipun 1 rakaat. Ayo. Ini 5 menit dah terakhir nih, saya kupas nih. Ya, ini udah siang. Ini ada Sarah Matan Zubat, Boyatul Bayan. Samsudin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli atau Syekh Romli. Beliau mengutip pendapat Hudzaifah Ibnu Yamani. Hudzaifah Ibnu Yaman ini dikenal pada masa Nabi orang yang dapat ilmu gaib. Hal-hal yang akan di masa datang
diceritain sama Hudzaifah Ibnul Yamani. Nah, ada komentar beliau begini. Komentar Hudzaifah Ibnul Yamani. Innakum fi zamani man taraka minkum usra ma ya'lamu halaka. Wa sayati zamanu man amila bi usri ma ya'lamu naja. Hei kalian sahabat-sahabatku, kalian ini berada di satu zaman yang apabila kalian tinggalkan 10% saja sunnah Nabi, kalian binasa. Itu sahabat yang gitu, Pak. 10% aja sahabat meninggalkan sunnah Nabi dianggap halaka, binasa. Jadi kayak apa sahabat itu? Nyaris seluruh sunnah Nabi dikerjain. Tapi kata Hudzaifah Ibnul Yamani, nanti akan datang satu masa di mana kalau orang mengerjakan 10% saja sunnah Nabi udah dianggap selamat. Nih sekarang masanya. Tahajud nggak sanggup kita kayak Imam Hasan 1000 rakaat. 2 aja udah. Saya bertahun-tahun tahajud 2 rakaat, maaf bukan rian nih. Bertahun-tahun saya tahajud 2 rakaat aja udah. Witir 3. Gak mau keren-keren saya. Paham nggak? Itu. Saya ulangi ya, kata Hudzaifah bin Yamani, nanti akan datang satu masa di mana kalau orang mengamalkan sunnah Nabi 10% saja, 10% saja, dia udah selamat nih sekarang nih. Makanya ayo dengan datangnya Isra Mi'raj kita perbaiki. Ya, di samping sholat wajib kita perbaiki, sholat sunat yang ditinggal. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.